Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Udah tahu nama ibu apa belum sebelumnya? Ya, sebelumnya perkenalkan. Nama saya Rifka Anggraini, mahasiswi PPL dari Universitas Wahid Semarang. Anak-anak bisa panggil saya dengan Bu Rifka ya. Halo. Gimana kabar kalian pada siang hari ini? Alhamdulillah. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita baca doa bersama-sama ya. Ya. Mari kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Alhamdulillah. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar apa? Ada yang tahu? Enggak. Nah, pada siang hari ini kita akan belajar mengenai akidah akhlak. Nah, materi yang akan Ibu sampaikan pada siang hari ini yaitu akhlak terpuji. Yang di dalamnya itu terdapat materi sabar dan taubat serta kisah dari Nabi Ayub alaihissalam dan Nabi Adam alaihissalam. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian sabar ya. Ya. Anak-anak bisa dengarkan, simak baik-baik. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada materi yang penting bisa ditulis ya. Ya. Jadi Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian sabar. Pengertian sabar di sini yaitu menurut bahasa artinya tabah hati atau tahan menderita. Jadi sabar menurut bahasa yaitu tabah hati, tahan menderita atas segala cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, taubat. Taubat di sini yaitu kembali ke jalan yang diridhoi Allah, jalan yang benar dan jalan yang baik yang dikehendaki oleh Allah. Seperti halnya seseorang melakukan suatu tindakan kesalahan, dia menyesali perbuatan itu dan dia dengan cara bertaubat dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya secara umum sabar dan taubat itu terbagi menjadi 3. Apa saja, ada yang tahu? Belum ya, belum pada tahu ya. Jadi sabar secara umum itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehendaknya yaitu sabar, diri kita itu sabar, tapi kita harus menaati dan menjalankan perintah Allah tersebut. Yang kedua, sabar ketika ditimpa musibah. Ketika ditimpa musibah, manusia berkali-kali hendaknya harus sabar, jangan mengeluh. Karena itu berarti Allah sayang terhadap kita. Kita dikasih ujian, cobaan. Jadi hendaknya kita harus selalu tawakal, ikhtiar, bersabar kepada
Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu sabar dalam menerima karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari apa? Secara umum sifat sabar tadi juga terdapat ciri-ciri orang yang selalu bersabar. Dia merasa tidak putus asa, dia selalu tabah dalam menghadapi segala ujian, cobaan, atau musibah yang ditimpanya itu, dan dia selalu tawakal, selalu teliti, dan tidak tergesa-gesa, serta seseorang yang memiliki sikap sabar selalu lapang dada. Adapun manfaat bagi orang-orang yang bersabar yaitu selalu tenang dalam menghadapi ujian, musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun manfaat dari sikap sabar yaitu mendapatkan kemuliaan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seseorang yang memiliki sifat sabar juga akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu dengan sikap sabar, manfaatnya itu banyak sekali, menambah keimanan kita semakin kuat, menambah rasa bersyukur kita terhadap Allah semakin baik dan juga semakin kuat juga. Tabah dan sabar merupakan wujud dari sikap tawakal. Artinya, kita hanya berserah diri kepada Allah, bukan dengan yang lainnya. Karena Allah SWT merupakan Tuhan kita, Tuhan Esa, Tuhan yang satu. Dan wajib kita sembah hanya kepada Allah SWT. Dan dengan tabah dan sabar, seseorang juga akan terhindar dari tindakan-tindakan yang justru dapat merugikan diri sendiri. Selanjutnya, tabah dan sabar mengajarkan seseorang untuk melawan dan mengendalikan hawa nafsu dan yang merugikan diri kita sendiri. Nah, guru akan bercerita sedikit mengenai sikap sabar yang dialami atau dihadapi oleh Nabi Ayub alaihissalam. Dengarkan baik-baik ya anak-anak. Ya. Jadi Nabi Ayub itu memiliki sikap sabar. Sebelumnya beliau adalah seseorang nabi yang sangat kaya raya. Beliau bergelimang harta, akan tetapi dia mendapat suatu cobaan, mendapat suatu musibah. Beliau diberi musibah, anak-anaknya mati atau meninggal, terus dia jatuh miskin. Beliau dikasih musibah oleh Allah dengan penyakit yang sangat menjijikkan dan sangat sulit disembuhkan. Akan tetapi beliau tidak pernah mengeluh. Beliau selalu tabah dalam menghadapi cobaan itu dan selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun cobaan itu bertubi-tubi menimpa beliau. Nah, anak-anak tahu nggak apa sih hikmah yang dapat diambil dari kisah Nabi Ayub tersebut? Ada yang tahu nggak? Mengapa Nabi Ayub ada yang tahu nggak? Coba Dek Dewi. Coba ya. Apa sih? Enggak, Bu Guru mau tanya, apa sih hikmah yang dapat diambil dari kisah Nabi Ayub tadi? Salah satu aja. No, nggak tahu. Nah, jadi hikmah yang dapat diambil dari kisah Nabi Ayub tersebut, beliau tidak pernah mengeluh. Beliau selalu bersyukur meskipun banyak cobaan, banyak penderitaan yang beliau alami. Tapi beliau selalu tawakal, selalu ikhtiar, selalu berserah diri dan memohon kesembuhan penyakit hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari kisah Nabi Adam yaitu Nabi Adam merupakan suatu nabi yang diberikan suatu cobaan, dia
mendapatkan suatu bisikan dari iblis, yang iblis tersebut membisiki dia untuk memakan buah kuldi. Buah kuldi sendiri buah yang sangat dilarang dan haram, tidak boleh dimakan. Akan tetapi mengapa Nabi Adam itu memakan buah kuldi itu? Seperti halnya Nabi Adam itu mendapat suatu bisikan dari iblis untuk memakan buah itu. Selanjutnya Nabi Adam itu dimasukkan ke dalam api neraka. Setelah dia dimasukkan ke dalam api neraka, dia baru menyesali, oh ternyata saya sudah memakan buah kuldi ini. Buah kuldi ini merupakan buah yang sangat dilarang, tapi kenapa saya memakannya? Beliau menyesali itu. Terus beliau menyadari kesalahan tersebut dan beliau bertaubat kepada Allah. Dia menyadari kesalahannya, dia berserah dirilah hanya pada Allah, menyesali perbuatannya. Karena kesalahan itu dia masuk neraka, dan setelah masuk neraka dia kembali masuk surga karena dia telah menyesali suatu perbuatannya itu. Jadi hikmah yang dapat diambil dari kisah Nabi Adam yaitu seharusnya selalu waspada terhadap hambatan, bisikan, atau rayuan dari iblis terhadap kita atau terhadap kita lah sebagai manusia, agar tidak mengendalikan itu, supaya tidak menjadikan suatu tindakan yang buruk dan merugikan diri kita sendiri. Nah, dan seharusnya kita sebagai manusia yang dapat diambil dari kisah Nabi Ayub, Nabi Adam, itu kita harus selalu bertawakal, selalu ikhtiar, selalu berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menjelek-jelekkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus bisa menahan hawa nafsu kita akan suatu tindakan yang dapat merugikan diri kita sendiri. Nah, anak-anak, dari penjelasan Ibu tadi, ada yang ditanyakan atau tidak? Udah paham semua? Nah, kalau udah paham semua, Ibu akan mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini. Kalau semisalkan Ibu memiliki banyak tutur kata yang salah, tindakan Ibu yang salah, mungkin bisa dimaafkan ya. Pembelajaran Ibu pada siang hari ini mengenai akidah akhlak dari sikap tabah, sabar, kisah Nabi Ayub dan Nabi Adam, dan banyak sekali kisah dari Nabi Adam, Nabi Ayub yang dapat kita ambil dan kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya anak-anak. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Mungkin kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time anak-anak. Selamat belajar ya. Ya.